Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa baiknya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, dan Dia selalu ada dalam susah dan senang kita. Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Kita memakai hari ini, pagi ini untuk datang kepada Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Tak
ada yang memberikan kesaksian buat Tuhan? Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya yang kurang lebih 3 minggu saya nggak ke gereja. Saudara-saudara dan Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah saya rasakan setiap hari. Bahkan teristimewa kemarin waktu saya pergi jauh, bukan dekat saja tapi jauh ya. Saudara sekalian, saya mengucap syukur karena Tuhan. Capek aku. Maaf saudara, memang saya itu kalau di gereja ya kebanyakan duduk, juga kepingin berdiri, tapi kebanyakan berdiri juga capek, kepinginnya duduk. Seperti kemarin saya cerita sedikit ya, saya tuh kalau dibilang, kalau seperti Bucep itu kalau disuruh pergi ke sana-sana itu udah nggak mau ya, karena memang fisik kakinya sakit atau yang lainnya gitu, ada yang dirasakan. Tapi karena mujizat Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, saya bisa menyelesaikan perjalanan saya hingga sampai pulang lagi ke sini dengan selamat. Amin. Sampai saya di jalan-jalan gitu ya, saudara tahu yang pernah naik pesawat itu kalau menuju ke bandara maupun ke ruang tunggu itu jauh. Saya sampai naik turun tangga ya, saya sampai capek banget, terus sampai ketinggalan. Saat itu ketinggalan sama anak saya udah jauh, saya masih di sini gitu. Dia cari-cari nang ndi mamine, lah ketinggalan atau temen gitu. Jadinya lari lagi, disamper, suruh jalan lagi. Terus suatu saat waktu saya pulang juga gitu, saya kesakitan kakinya, saya butuh bantuan janjane ya, tapi nggak ada yang bantu. Tapi puji Tuhan, Tuhan menggerakkan seseorang untuk bantu saya jalan. Itulah karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan selalu beserta saya dan mendampingi saya dimanapun saya berada. Setelah saya pulang sampai di rumah dengan selamat, cucu saya yang namanya Bebe itu WA, bilangnya gini, Oma, nanti jam 7 malam kalau udah sampai rumah, Oma baca WA ya. Ini Oma kirim WA untuk menguatkan hati Oma katanya. Terus saya baca, seperti pelangi seperti pelangi sehabis hujan. Katanya kasih setia Tuhan tidak ada batasnya. Walaupun saya telah mengalami duka yang mendalam pada tanggal 14 Oktober kemarin, saya sudah ditinggal orang yang saya cintai, tapi ternyata Tuhan memberikan penghiburan dan memberikan harta yang paling indah buat saya. Apa itu harta indah? Harta yang paling indah itu adalah kesehatan. Kesehatan buat saya bisa melangkah ke sana kemari, yang artinya setelah peninggalan dia, setelah dia dipanggil Tuhan, saya bisa mandiri, bisa apa-apa sendiri. Puji Tuhan, saya mengucap syukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan selalu memelihara saya. Begitulah saudara ceritanya perjalanan saya hingga sampai di pengabdian lagi dengan selamat tanpa ada suatu penyakit apapun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini
tidak perlu merasa sendiri karena ada Tuhan Yesus yang selalu menemani hari-hari kita. Lewat pujian yang akan kita nyanyikan sebentar lagi, biarlah kita tetap percaya walaupun masalah masih tetap ada, tapi Tuhan selalu ada buat kita. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Jiwa bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami datang dengan pengucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Hingga sampai hari ini kami bisa melewati hari-hari yang mungkin ada banyak orang mengalami kesulitan, perjuangan, dan ada kesusahan yang mengiringinya. Tapi kami percaya karena Engkau hidup, ada hari esok. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, menolong hamba-Mu untuk mengatakan kebenaran firman-Mu hari ini. Dan Kau memberkati setiap umat Tuhan yang datang dengan penuh pengharapan bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil dalam kehidupan umat-Mu yang percaya. Berkati setiap umat Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan, penuh sukacita, penghiburan, dan damai sejahtera. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Prima kabar deh? Saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peringatan Paskah, ibadah Paskah sudah kita lewati. Ya. Paskah menandakan bahwa kita mengingat bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sehingga ada pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Itulah kemenangan orang-orang yang mengaku bahwa dirinya itu Kristen. Kenapa Kristen? Karena ia percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah bahwa di suatu tempat di dalam Alkitab, ya, ketika ada musim panen raya. Kalau di Purwokerto sulit untuk menggambarkannya bagaimana seorang itu mengalami panen raya, karena pekerjaannya bukan petani, ya. Tapi yang biasa hidup di desa, yang pekerjaannya menanam padi, menanam jagung, menanam singkong, menanam tanaman untuk produksi pangan, ya. Kalau padi itu biasa 3 kali panen dalam 1 tahun. Singkong itu 2 kali panen dalam 1 tahun. Nah, kalau yang tiap bulan panen tanaman apa? Hah? Duit. Itu tiap hari, ya kan? Yang tiap bulan panen, ya, minimal umur 21 hari itu sudah panen adalah tanam bayam cabut. Itu 21 hari umur panen bayam cabut. Kangkung kisaran 25 sampai 30 hari sudah. Kacang 3 bulan. Cabai 3 bulan. Yang paling cepat yaitu tomat. Oke. Anda salah. Ya kan? Itu bisa panen kalau hari pagi tadi sudah direndam, besok paginya sudah bisa muncul tunas, sudah bisa dipanen, sudah. Nah, saudaraku, pada suatu waktu, pada waktu itu ada seorang laki-laki, seorang bapak dari sebuah keluarga yang sedang pasca panen. Dia membawa sekarung gandum dan
mengolah hasil panenan gandum itu menjadi roti dan dibawa kepada seorang nabi Tuhan, abdi Allah. Ini kisahnya cuma pendek Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi ini ketika saya membaca itu sesuatu hal yang dahsyat. Ya. Dan satu karung gandum 20 roti jelai. Ya, anggap aja itu roti yang kecil-kecil. Kalau zaman dahulu rotinya bisa roti kayak roti Advent. Roti gandum, Bok. Roti Advent itu lumayan gede. Apalagi yang roti yang dibagi-bagikan itu, ya. Nah, sementara abdi Allah ini ada muridnya sebanyak 100 orang. Berapa muridnya? 100 orang. Sementara abdi Allah ini, hamba Tuhan ini juga punya seorang bujang. Nah, kisahnya ada di mana Bapak Ibu? Saya ingin mengajak saudara membaca kisahnya itu ada di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, saudara. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayatnya yang ke-42 sampai 44, saudara. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-42. Begini bunyi firman Tuhan. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil. Perhatikan kata hulu hasil. Hulu hasil itu panen pertama, saudara. Ya. Yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. 1 karung gandum. Lalu berkatalah Elisa, nama hamba Tuhan itu namanya Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Ini perintah ini diberikan kepada hambanya, pelayannya, cantriknya, saudara. Ayat 40, tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Berapa orang yang harus dikasih makan? 100 orang. Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Ya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Katakan sisanya. Ayat 44, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi abdi Allah ini menyampaikan apa yang disuruhkan oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara di posisi bujangnya, kalau saudara di posisi hambanya Nabi Elisa, ya, kalau saudara di posisi pelayannya, karyawannya Nabi Elisa, ya, ada 20 roti yang harus dikasih makan 100 orang, ya. Hidangkanlah, katanya gitu, berilah itu kepada orang-orang ini, ya. Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Nah, saudaraku, apa yang akan saudara katakan? Apa reaksi saudara? Apa yang menjadi respon saudara ketika saudara pada posisi pelayan, pada posisi karyawan ini, pada posisi hambanya ini, apa pada posisi asistennya ini? Kira-kira kalau saudara menempati posisi itu, saudara apa reaksinya? Ya. Ini ada 20 roti Mas Rian. Berikanlah kepada mereka makan. Hidangkanlah. Perintahnya
menghidangkan, saudara, bukan memberikan keharusan saudara mengeluarkan modal untuk makanan. Jadi tugas saudara cuma disuruh menghidangkan, ya kan? Kira-kira reaksi saudara seperti apa? Mas Dian, kira-kira reaksi? Bingung. What? Ya, itu roti pemberian Mas Unggul. Yang saya suruh Mas Dian, berikanlah roti ini kepada mereka semua. Jumlah rotinya cuma 20, sementara orang yang ada dalam ruangan ini lebih daripada 20. Berikanlah kepada mereka roti-roti ini. Reaksi pertama bingung. Ya. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ya, what? Ya, apa? Gitu kan? Enggak salah. Protes. Ini Pak Bos ini gimana sih? Gak masuk akal. Ya, gak masuk akal. Masa ya nyuruh menghidangkan roti yang 20 biji kepada 100 orang? Gak masuk akal. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kira-kira ada enggak di zaman perjanjian baru yang modelnya seperti bujangnya Elisa? Ya, ada nggak? Nggak masuk akal Tuhan, nggak masuk akal guru, nggak masuk akal bos. Ya, bahkan di perjanjian baru, ya, bahwa murid-murid Yesus sendiri ketika diperhadapkan dengan 5.000 orang laki-laki, Yesus di situ cuma diperhadapkan dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, ada satu murid yang terlalu cerdas. Ada satu murid yang terlalu cerdas. Dia usul sama gurunya, ya, guru, ya, kamu aja lah yang nyuruh mereka pergi jajan di luar. Kira-kira bisa bayangin gak apa bedanya dengan bujaknya Elisa? Wah, apa mungkin 20 roti itu ngasih makan 100 orang? Kira-kira ada kemiripan gak? Ya, cuma disuruh membagikannya, bukan disuruh mengeluarkan modal. Tapi juga masih kurang percaya, saudaraku yang dikasih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika faktanya saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saudara mempunyai pendapatan yang nominalnya tidak berubah. Yang harus bisa mencukupi kebutuhan 1 bulan. Biasanya pendapatan selalu sama, tapi pengeluaran selalu bertambah. Ada enggak pendapatan sama, pengeluaran berkurang? Ada? Ya. Rencana 1 hari belanja untuk makan sekian, belanja untuk BBM sekian, belanja untuk pengeluaran kedua sekian. Tapi ternyata di kenyataan hari-hari kita, setiap hari ada pengeluaran tidak terduga. Misalnya ketika dalam sebuah perjalanan tiba-tiba ban motor kita gembes, harus tambah
Berapa tambal ban? 15 sampai 20 ribu. Itu kalau nambal. Lah kalau ganti ban. Ganti ban berapa, Pak? Kalau ban dalam 40. Lah kalau ganti ban luar ban tubeless 250. Motor ya. Itu pengeluaran datang juga. Tiba-tiba di tengah jalan saking surenya, kencotnya, yang harus terpaksa makan jajan di warung, tidak sempat untuk pulang, terpaksa harus keluarkan anggaran dana untuk jajan. Ini yang tidak terencana, ya kan? Otomatis akan terjadi pembengkakan dalam pengeluaran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, benar nggak sih kamu merasa bahwa bekal pendapatanmu, gajimu itu nggak bakal cukup buat kebutuhan sebulan? Tapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk memperkarakan hal ini, saudara, bahwa di dalam Tuhan matematikanya itu tidak ada sama dengannya. Sekali lagi ya, di dalam Tuhan matematika itu tidak ada sama dengan. Tapi di dalam ilmu sains itu adalah ilmu eksak. Ilmu eksak itu adalah ilmu pasti. Ilmu pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ya itulah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, 20 bisa mengenyangkan 100 orang. Gak mungkin, ya. Kalau hari-hari ini kita melihat bahwa upah harian, misalnya kita kerja harian itu 40.000, 51 hari part time, nggak full time, saudaraku. Kalau 1 minggu 50 kali 6 berapa? 300 kali 4 12. Nah, itu di bawah standar UMR. Kebutuhan kita pasti melebihi daripada 1,5, 1,5. Itu anggap aja kebutuhan yang rata-rata, saudaraku yang dikasih Tuhan. Belum ada kondangan, ya, belum ada bantuan. Nah, 1,2 apakah bisa mencukupi kebutuhan? Iya, kalau cuma 1,2. Sementara Kemensos memberikan standar orang yang tidak mampu, kurang mampu, pendapatannya 600.000 per bulan. Jadi 1 hari 20.000. Rp20.000 makan kenyang. Apakah bisa kenyang? Halo? Sekali makan doang. Ya, kalau dibawa ke McD cukup enggak? Kalau dibawa ke McD cukup enggak? Hah? Kalau di tempat saya 3.000 kenyang. 3.000. Nah, masalahnya jauh ke mana itu? Ke Pangobatan, itu jauh itu, ya. Kalau Gojek dari sini ke Pangobatan itu sudah 15.000 kan? Betul kan? Iya. Gojek itu 15.000 dari sini ke Pangobatan, 15.000 plus 3.000, jadi berapa? 18.000. Mahal juga. Jalan, apalagi jalan kaki, sempleng. Nah, saudaraku, ini hitung-hitungan matematika kita. Sains ilmu pengetahuan 1 tambah 1 sama dengan 2.
Ya mau nggak mau kita percaya, nggak usah dipercaya pun tetap hasilnya 2. 1 tambah 1 hasilnya 2. Ya, tidak mungkin 5. Ya, mungkin ada lelucon ya. Ya kan? Hizkia punya apel 5. Yang 2 dimakan, ya kan? Yang 1 dikasihkan Owen. Sisa berapa Owen apelnya Hizkia? Nanti kamu yang jawab ya. Hizkia punya apel 5. Dimakan 2 butir apelnya, ya, 1 dikasihkan Owen. Sisa berapa apelnya Hizkia? Jawab berapa? Jawab berapa? Jawaban apakah benar masih 2? Karena tahu-tahu ya, nanda dari sana ke depan langsung diambil apel yang 2. Masih sisa, habis kata Hizkia. Ada yang ambil. Contoh lagi, Hizkia ini sedang menembak burung yang berjejer di ranting pohon. Itu jumlahnya ada 5. Sekali tembak kenalah 1 ekor. Sisanya berapa ekor? Ada. Wah, sudah tahu dia. Ya. Nah, itu yang namanya matematikanya Tuhan, sudah. Tidak ada sama dengannya. Tapi kalau matematikanya kita, ya, 5 kurang 2 sama dengan 3, 3 kurang 1 sama dengan 2. Ya. Hari ini saya mengajak saudara mengerti, memahami tentang hal ini, bahwa di dalam Tuhan itu, bahwa matematika Tuhan itu tanpa sama dengan. Kita akan melihat hal ini, ya, kita akan kritisi dari 2 raja-raja pasal yang keempat ini. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, ya, yaitu 20 roti jeles serta gandum baru dalam sebuah kantong. Ya. Tadi ceritanya ada persembahan 1 karung gandum dan 20 roti dibawa kepada Elisa. Berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Elisa memberikan perintah kepada bujangnya, kepada hamba. Tahu nggak nama siapa bujangnya Elisa? Siapa hambanya Elisa? Hah? Namanya Gehasi. Pelayan itu bernama Gehasi. Jadi orang kepercayaan Elisa itu bernama Gehasi. Ingat baik-baik saudara. Apakah ada persamaannya Gehasi dengan tokoh di dalam perjanjian baru? Apakah Elisa ini ada persamaannya dengan tokoh yang ada dalam perjanjian baru, saudaraku yang dikasih Tuhan? Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Kalau saudara membaca, ya, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara akan sedikit, ya, mengerti, kok mirip banget. Berilah mereka makan. Respon yang mirip juga terjadi terhadap Gehasi, ya kan? Nah, tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Hampir orang yang mendengar pernyataan yang sama, berita yang sama akan punya respon yang sama, yaitu, ya, mustahil, gak masuk akal untuk
memberi makan kepada 100 orang sementara yang tersedia hanya 20 roti. Ya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di Amasa ayat 44, tetapi ia berkata kepada mereka, ini perbandingannya di Lukas pasal 9 ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada Pak, kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Masih ada percakapan, saudaraku, sama dengan Gehazi, ya kan? Kalau saudara membaca bagian ini, salah satu murid berkata, kalau begitu guru perintahkan aja mereka turun gunung, pergi beli makanan. Murid nyuruh gurunya. Ya, kayak Hizkia nyuruh supervisor kan. Ya kan? Aduh, gitu kan. Barang ini terlalu banyak, gitu kan. Kakak aja yang ngatur. Yes ya, kira-kira begitu saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara, ada 3 poin dalam hal ini yang ingin saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, bagaimana cara kita menghormati Tuhan. Cara kita menghormati Tuhan menentukan sikap hati. Sikap hati kita menentukan cara kita. Sikap hati kita menentukan cara kita dalam merespon firman Tuhan, perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita bukan mengeluarkan semua yang kita punya untuk ngasih makan semua orang. Itu bukan kewajiban kita, bukan keharusan kita untuk menolong semua orang susah. Tugas kita merespon sebuah perintah, berilah, berikanlah, hidangkanlah. Ya, tugas kita bukan mengeluarkan modal semua yang kita miliki untuk memberi makan semua orang susah. Bukan kewajiban kita. Tapi tugas di sini menghidangkan apa yang diperintahkan. Kalau nggak diperintah ya nggak usah. Ya, nah, atau respon hati kita, ketaatan kita. Yang ketiga, percaya pada cara Tuhan menolong kita lebih daripada cukup. Saudara, Tuhan tidak pernah berhutang. Saudara pernah mendengar bunyi ayat bahwa orang yang berbelas kasihan kepada orang miskin, sesungguhnya ia sedang memiutangi Tuhan. Kira-kira apa yang kita pahami tentang ayat itu? Ketika engkau menolong orang yang tidak mampu, ketika engkau menolong orang yang kesusahan, bahwa sesungguhnya engkau sedang memiutangi Tuhan, memberi pinjaman kepada Tuhan. Apa maksudnya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita hari ini berpikir, wong saya aja lagi kekurangan, kok disuruh nolong orang? Saya aja makan belum tentu kenyang. Ingat janda di sana? Ya, cuma punya tepung dibuli-buli. Ya, segenggam tepung. Setelah saya makan, matilah saya. Saya makan aja enggak cukup kenyang, orang wareg ini disuruh ngasih makan.
suruh ngasihkan lebih dahulu. Seperti halnya persembahan seorang pria ini yang pada waktu panen ia memberikannya, membawanya kepada Elisa 1 kantong, dan hasil dari gandum yang terbaik dibuat roti menjadi 20 dibawalah kepada Elisa. Ini belum sempat dimakan, diberikan dulu kepada Elisa. Kalau kita berpikir hari ini, apakah kita bisa meniru yang dilakukan di dalam catatan ini? Ya, halah Tuhan, wong kajiku aja juga gak cukup, uang sakuku aja kecil, ya. Uang jajanku aja kecil. Bagaimana saya potong nih uang jajan ini, ya? Uang jajan misalnya 1 hari 15.000, ya. Hari gini 15.000, makan sekali kenyang. Beli sebelah berapa? Nasi rames ya. Nasi rames lagi, Bob. Nah kalau tiap hari nasi rames, ya. Hari ini pagi tadi sarapan nasi rames, besok sarapan nasi rames, besoknya lagi sarapan nasi rames. Itu saya. Kamu kok jujur amat sih? Depan rumah soalnya Pak Rames, Pak. Oh iya. Belum bosen dah? Iya, terpaksa. Nah itulah, berarti cukupkanlah dengan apa yang ada, Pak. Adamu. Selama masih begitu, berarti itu yang harus dikelola, walaupun setiap hari sarapan nasi rames. Mau ngomong, aduh blenger, anane kui, iya kan? Aduh aku udah bosan, anane kui, ya. Bok yang makan nasi rames dengan yang makan sate, pada sehati bok, pada warung, oke maksudnya. Nah, saudaraku yang dikasih, itu pun masih ada himbauan, tolonglah orang lain. Aku makannya nasi rames, ini suruh ngasih orang makan nasi padang. Keberi meja. Nasi padang sekarang udah 12.000. Nasi rames di bawah 10.000. Loh, kok enak dia? Iya kan? What? Gitu kan? Apa? Ya. Aku aja tiap hari makan nasi rames, masa saya suruh menghidangkan nasi padang? Nah itu gambaran seperti yang dialami oleh bujaknya Elisa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Respon menentukan hasil, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat hal ini, banyak orang mengalami kegalauan karena tidak memiliki jawaban dalam kehidupannya. Kenapa? Ya, sudah tahu bahwa kehidupan kita dipenuhi dengan segala kebutuhan dan pernik-perniknya. Tapi ketika kita tengok di hari Minggu yang lalu, bahwa kita sudah memperingati Paskah, ya, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidupku tak gentar. Ya, kalau rames itu belum memberikan kekuatan, berarti doanya ganti menu apa tambah kekuatan? Ganti tempat. Nah, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti kita harus kuat dong, karena hanya orang yang kuat,
dialah yang bisa berjuang sampai kepada tujuan, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak kuat, dia akan menyerah di tengah jalan karena galau, tidak mungkin cukup, tidak mungkin bisa. Mana mungkin 20 bungkus roti untuk ngasih makan 100 orang, mana cukup? Mustahil. Sama aja dengan hari ini sudah yang dikasih Tuhan. Ketika yang ada di dompet saudara, ya, yang ada di dompet saudara itu hanya uang recehan, ya, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, paling tinggi 20.000. Itu saya. Ya, kita berangkat ibadah. Mana yang kau pilih yang akan kau masukkan ke kantong persembahan? Yang mana warna biru, warna hijau, abu-abu, kelonengan. Pasti mikirnya banyak, Bob. Kalau saya kasih warna, yang paling tinggi kan 20.000 tuh, warna hijau. Kalau saya kasih yang 20.000, ya tinggal 10.000, 5.000, 2.000, 20.000-an. Ya. Tadi bolak-balik dilihat-lihat. Berarti masih belum terpikirkan bahwa dari rumah saudara sudah mempersiapkan atau baru milih di tempat saat kantong kolektor diedarkan. Mau dicek ya, Mas? Mempraktekkan. Oh, ramai. Kira-kira yang akan kamu cabut yang mana? Semuanya. Adakah yang setuju di antara satu orang ini? Lah iya, selembar satu-satunya dicabut semuanya. Pulang otomatis sudah nggak ada. Biasanya kayak gitu. Nggak bisa kita kembalian ya. Ya, apakah dari sekian banyak ini ada 50% yang punya persepsi yang sama? Halo, Marian, coba sini ya. Iya, bukan jebak lo ya. Kawat dompetnya, Mas. Kau dompetnya lo ya. Baik dong. Yuk kita buka bareng-bareng. Kira-kira ada persamaannya enggak gitu? 1, 2, 3. Iya. Loh. Lebih pahit. Saya mau barangnya tuh. Iya. 11-12 saudara yang dikasih Tuhan. Kalau sudah hati dari rumah memang punyanya itu, maka yang akan dicabut nominal yang semuanya adalah semua ya berarti ya. Berarti itu sering terjadi tiap minggu. Harusnya ketika dompetmu kosong, kamu tidak bisa jajan. Soalnya duitnya pakai definisi. Marah ini. Terlalu cerdas ini. Kayak Pak Guru itu, aku nggak pernah ngambil gajiku. Kenapa? Lah terus makan cukup, ya, belanja cukup, ya.
Terus gajimu kemana? Yang ngambil istriku. Kayaknya seperti itu ya Mariana. Saya juga baru sadar sih. Oh baru sadar ya. Ada penguasa tunggalnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak terikat dengan apa yang dia miliki, dia adalah orang yang merdeka. Katakan merdeka. Merdeka. Orang yang merdeka itu orang yang bebas dan orang yang bisa mengalami sukacita walaupun dia tidak memegang apa-apa. Biasanya kalau Mas Rati, wah kalau nggak punya uang ya rasa ngudut no ya. Bener nggak? Yang dipikirkan ngudut dulu, bukan makannya kan? Ayo bener nggak? Makan bisa ditahan, lain ngudut kan murah. Apa meneh baru mangan, enake Bagus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya apakah kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, menyisihkan atau menyisakan? Nah, bagi orang yang punya duit, itu adalah sisa, serimpilan. Tapi bagi orang yang memang penghasilannya seperti itu adalah disisihkan. Artinya prioritas, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi bagaimana cara Tuhan menolong itu, biarkan Tuhan punya cara. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara kemarin baru dapat Alkitab bahasa Banyumasan ya Mas Wawa ya. Alkitab ngomong kayak gini saudara. Apa sing ora tahu di dalam nang mata, lan sing ora tahu di rungokna nang kuping, ya. Lan sing ora tahu dipikirna manungsa, kuwe sing disediakna Gusti Allah nggo wong-wong sing nresnani kiambake. Yang artinya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, itulah yang disediakan Tuhan ya kepada orang-orang yang mencintai Tuhan, walaupun nol. Itu matematikanya Tuhan, tanpa sama dengan, ya, matematikanya Tuhan tanpa sama dengan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sementara ningen wong kabeh wong sing nampal lan percaya maring kiambake diparingi kuwasa nggo dadi anak-anak Gusti Allah. Ini Yohanes pasal 1 ayat 12. Siapa yang percaya kepada Dia, di dalam namanya ia diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Percayakan engkau bahwa ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa engkau adalah anak-anak Allah? Berarti yang punya tanggung jawab untuk ngasih makan sampai warep itu siapa? Baik, saya bacakan lagi pada bagian Markus pasal 7 ayat 27. Ya. Banjur Yesus ngendikan maring dheweke, "Jorna bae bocah-bocah kon pada mangan nganti warep disit." Ya. Mergo ora patut dikut roti sing disediakna nggo bocah-bocah, njur ngawehna roti kuwi maring asu. Ini perumpamaan kepada ya orang Siro-Fenisia yang minta anaknya yang kerasukan setan dibebaskan oleh Yesus. Orang yang tidak percaya, bangsa yang tidak percaya, tidak mendapat privilege untuk mendapatkan makan. Sementara Yesus berkata, yang harus makan kenyang itu anak-anak terlebih dahulu, bukan Bok, lebih parah Bok. Alkitab ngomong, wong sing gak kenal Tuhan itu kaya Loh, Alkitab sih ngomong.
Duh, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sementara Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang percaya kepada namanya, ia diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, sementara anak-anak Allah ini tugas yang ngasih makan sampai kenyang adalah bapaknya. Katakan bapaknya. Apakah kita punya bapak? Punya dong. Surga. Ya, kakek dong. Lu di dompetku tetap kosong ya. Tipis. Ya kan? Nah, saudaraku, ini bedanya cara hidup orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Bukan berarti dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal menurut banyak orang, tapi masuk akal di dalam Tuhan, karena yang memberikan perintah adalah Tuhan. Berilah mereka makan. Ya, tugas kita cuma melakukan apa yang menjadi perintah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berilah mereka makan. Ya, kita banyak khawatir apa yang kita punya habis. Kita banyak khawatir persediaan kita untuk 1 minggu ke depan berkurang. Kita banyak khawatir, oh nanti tidak bisa bayar pajak misalnya. Nampak? Motor kita tiap tahun harus bayar pajak. Oh, ini sudah waktunya bayar pajak. Ya kan? Ternyata uang kita nggak cukup. Ada pun tidak cukup, saudaraku. Tapi ketika firman Tuhan berkata, saya sering berdoa bahwa berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupan. Berkat yang tidak lazim saya sarikan daripada 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang, maka di situ Tuhan melakukan caranya yang ajaib. Ya, jangan seperti bujangnya Elisa. Saudara cari siapa bujangnya Elisa yang bernama Gehazi. Ternyata bujangnya Elisa yang bernama Gehazi ini adalah mata duitan. Gak percaya kalau bujangnya Elisa itu mata duitan? Suatu ketika, ada seorang jenderal yang bernama Naaman. Dia pernah kena penyakit kusta dan dia punya bujang Ibrani, pembantu Ibrani. Dia pembantunya ini ngasih saran, datang aja kepada abdi Allah itu, ya kan? Maka sang jenderal Naaman ini datang kepada Elisa. Ternyata ketika sampai di rumah Elisa, ditemui sama Elisa? Enggak. Elisa hanya ngomong sama Gehazi bahwa Naaman hanya suruh mandi di kali, ya, supaya apa? Itunya sembuh, kustanya sembuh. Jenderal sudah nggak ditemui sama pembantunya. Perintahnya cuma disuruh mandi di kali. Tersinggunglah sang jenderal, saudaraku, ya. Apa nggak ada perintah yang lain? Marahlah. Sementara pembantunya Naaman, Tuanku, kalaupun disuruh syaratnya itu berat pun kan Tuanku akan lakukan. Kan Tuanku cuma disuruh mandi saja, nyemplung di kali, apa susahnya? Nah, singkat cerita, Jenderal Naaman ini menuruti apa kata pembantunya. Dia nyemplunglah ke kali. Ketika keluar, sembuhlah penyakit kustanya. Lalu dia pergi kepada Elisa membawa pundi-pundi kekayaan untuk dipersembahkan kepada Elisa. Tapi ketika sampai kepada Elisa, Elisa menolak menerima barang pemberian dari sang jenderal. Terus disuruh pulang. Tapi Gehazi ini, apa
yang dilakukan Gehazi 11 dengan 12 dengan Yudas Iskariot. Ya, Gehazi berpikir, kan? Wah, terlalu sungkan Tuan Guru, maka dia berpikir untuk menyusul Naaman, ya kan? Ya kan? Siapa tahu aku dapat seripilan, walaupun guru gak mau, aku maulah, gitu kan? Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ketemulah dengan Naaman, singkat cerita, itu pasal 8, pasal 5, pasal 8 pada bagian selanjutnya. Ya, Gehazi ketemu dengan Naaman. Selamat tuanku, ya, selamat jenderal. Apa? Oh iya, bahasa basinya banyak kebohongan Gehazi ketika ngomong, ya kan? Ujung-ujungnya dia mau yang tadi diberikan kepada Elisa yang ditolak sama Elisa, diterimanya sama dia. Nah, disimpannya lah pundi-pundi itu di rumahnya, di kamarnya. Ketika baru masuk ke dalam rumah, ketemulah dengan Elisa. Kamu dari mana, Gehazi? Apa jawab Gehazi? Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Udah ketemu ya, Is? Hambamu ini tidak pergi kemana. Banyak enggak orang Kristen yang suka ngomong kayak gini? Enggak tahu, aku enggak ngapa-ngapain. Ya? Banyak enggak yang kayak Gehazi kayak gini? Maka apa yang terjadi? Dalam cerita itu dikatakan setelah Gehazi ngomong hambamu ini tidak pergi kemana-mana, maka yang terjadi kustanya Naaman itu nemplek ke Gehazi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran menarik apa yang akan kita ambil hari ini, bahwa kejujuran itu nomor 10. Kejujuran itu nomor 10. Kejujuran itu nomor 1, saudara. Ya, mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita kalau ada kejujuran, saudara. Ya, orang jujur itu dia akan ngikutin apa yang menjadi arahannya, saudara yang dikasih. Sementara di situ Gehazi terlalu berpikir tentang bagaimana menghimpun pundi-pundinya pribadi. Ya, itu juga terjadi dalam Yudas Iskariot. Tapi hari ini saya mengajak saudara bahwa orang-orang yang mempercayai Tuhan, dia akan melihat mukjizat itu terjadi dalam kehidupannya. Orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, dia akan menikmati berkat yang tidak lazim itu terjadi dalam kehidupannya. Mungkin terlalu lama nunggu doa kita terjawab, tapi jika engkau punya respon yang bagus, ya, menyerahkan, ya, bagaimana cara Tuhan menolong hidupmu, maka mukjizat itu akan datang kepadamu. Ya. Orang benar akan makan sekenyang-kenyangnya. Kalau cuma makan pun, ya, hampir semua orang yang tidak kerja pun juga makan. Tapi orang benar makan sekenyang, artinya bisa milih. Bahkan dikatakan ada sisanya. Ya, ada sisanya, saudara ya. Pilihan kita hari ini menentukan apakah kita mendapat perkenanan Tuhan atau tidak, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Habis ya? Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika hari ini kita melihat, merenungkan bagaimana Tuhan memberikan gambaran cara Tuhan menolong, cara Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, bahwa, ya, prinsip yang pertama, orang yang memberi gandum dan 20 roti itu dia memberikan prioritas
Ya, menyisihkan bukan menyisakan. Satu, ya, bahwa orang yang tidak punya respon yang benar, dia akan cenderung melakukan kejahatan seperti Gehazi. Ya, ujung-ujungnya duit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi orang yang punya respon yang benar, ya, dia akan makan kenyang sampai war. Bukan hanya war, kata makan kenyang itu dicukupkanlah segala kebutuhannya. Apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, dalam kebutuhannya, itu Tuhan akan cukupkan. Karena apa? Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan. Amin. Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan. Jika engkau mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapamu, maka apa yang menjadi kebutuhanmu Tuhan yang tanggung jawab. Kita melakukan bagian kita, Tuhan yang melakukan bagiannya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk merenungkan hal ini dalam sebuah perenungan. Saya kasih kesempatan waktu sejenak, kiranya saudara menangkap hal yang tepat hari ini. Apakah kita mau punya prioritas di hadapan Tuhan? Mau memprioritaskan apa yang prioritas dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Selebihnya serahkan kepada Tuhan, karena yang menjadi tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan kehidupanmu itu adalah Sang Bapa. Dialah Jehovah Jireh. Dialah Allah yang mensuplai segala kebutuhan anak-anaknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, silakan kau berbicara masing-masing kepada Tuhanmu, kepada siapa yang kau percaya, apa yang menjadi sikapmu hari ini menentukan kelimpahanmu di hari esok. Aku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Tuhan Yesus hari ini yang berdoa untuk setiap umatmu yang mengambil satu keputusan dalam kehidupannya. Aku berdoa kiranya berkat-Mu turun atas setiap umatmu yang mengandalkan Engkau sebagai Bapa yang baik. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya,
Berkat Tuhan yang kau terima selalu baru setiap hari, setiap pagi. Katakan amin. Puji Tuhan buat Tuhan Yesus yang memberikan firman-Nya buat setiap kita pada siang hari ini. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kepada para petugas disilahkan untuk maju ke depan. Dan kepada jemaat mari kita berdoa untuk setiap taburan berkat yang akan kita berikan. Saya minta dengan kasih Ibu Aya untuk berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kami anak-anakmu hadir padamu Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat-berkat yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terlebih berkat firman-Mu yang boleh menjadi rema dalam kehidupan kami anak-anakmu, boleh senantiasa menjadi pegangan dalam kehidupan kami anak-anakmu Tuhan. Tuhan terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, apa yang kami sediakan Tuhan, untuk kami kembalikan kepadamu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, bagi ini semua boleh ya Tuhan berguna bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh memperkenalkan diri? Silakan berdiri atau mau maju. Baik, siang, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nova dari Mamasa, Sulawesi Barat. Untuk sekarang berada di Room Bakery. Itu saja. Orang Sulawesi. Puji Tuhan bisa sampai sini dengan selamat. Sudah makan mendoan? Sudah. Oh sudah. Enak. Semoga kerasan dan menyukai mendoan. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oh sebelahnya belum. Itu anak mana itu? Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mida Prawatika. Saya asli orang Nias. Saya dari STT Diakonos. Itu kakakmu. Saya. Itu Marga Gen. Halo, shalom. Nah, sudah ngobrol sana. Ya. Saudara, dan juga ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada Ibu Hermin, Ibu Nugra juga ya. Ibu Hermin ada kesaksian? Hah? Enggak ada. Kemarin aku lihat belanja loh. Nggak
memberikan sesuatu sama Misua. Oke, Bapak Ibu. Bersyukur juga Ibu Wawa sudah sampai Purwokerto. Walaupun kesusahan perjalanan pulang pergi, ya. Keren sih ngomongnya naik pesawat ya. Keren naik pesawat. Oh biasa aja. Nah, ya kan? Tapi paling tidak, ya begitulah ya. Oh rusak. Hati-hati loh Pak kalau naik pesawat-pesawatnya. Kalau rusak, tambah bahaya. Mending naik bis. Tunggu sampai 4 jam baru datang yang baru dari Singapura. Cuma dapat nasi kotak atau kue? Iya, kenapa? Dapat nasi kotak atau kue? Delay-nya? Iya, Delay nasi kotaknya? Dibohongi Pak. Dibohongin. Ya, hati-hati saudaraku. 4 jam cuma dikasih nasi kotak. Nah, kalau kita telat sedikit, hangus sudah tiket itu. Ya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita akan berdoa untuk Ibu Hermin. Sekali lagi ada kesaksian. Semalu mahal. Oke, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berdoa untuk Bu Hermin yang Tuhan sudah kasih usia sampai hari ini, beri kesempatan Tuhan masih dipercayakan untuk menjadi pendamping suaminya, menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, dan Tuhan masih memberikan tanggung jawab melakukan pekerjaan sebagai seorang guru. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, dan berkat yang baru dalam kehidupannya. Pakai hidupnya, kiranya Tuhan memulihkan seisi rumahnya, keluarganya, dan anak-anaknya. Dalam berkat nama Yesus, kamu juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari ini sedang mengalami pergumulan hidupnya. Kiranya pertolongan Tuhan datang segera. Bukan menunggu sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi pertolongan Tuhan kiranya Tuhan mendatangkan dengan segera. Dalam berkat nama Yesus, yang sakit lemah tubuh Tuhan jamah dan sembuh. Dalam berkat nama Yesus kiranya kemurahan Tuhan terjadi atasmu, dan marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari